Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, saya Ika Rimawati, kelas 3D dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya di sini akan menampilkan sebuah video tentang teori belajar, behaviorisme dan konstruktivisme serta kognitivisme. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Kita akan bahas. Langsung saja ke materi, biar kita tahu ya teman-teman. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Apa behaviorisme itu? Adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Jadi, itulah pengertian dari behaviorisme. Selanjutnya, pengertian tentang teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Jadi, di sini itu membahas tentang konstruktivisme, yaitu pembelajaran lebih efektif. Siswa mampu berinteraksi dengan masalah konsep. Jadi, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Jadi, di pembahasan kognitivisme yaitu kita belajar lebih mementingkan proses daripada hasil. Selanjutnya yaitu contoh teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme serta kognitivisme. Kita akan menggali lebih dalam ya. Yang pertama yaitu contoh teori behaviorisme. Apa aja contohnya? Baik, akan saya sebutkan contoh penerapan teori belajar behaviorisme ini, yaitu tentang pembelajaran di kelas. Yang pertama, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Jadi, contoh yang pertama yaitu kita memulai materi sederhana dulu. Dimulai dari yang sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Jadi, contoh yang kedua ini, guru harus lebih banyak memberikan contoh kepada siswanya. Karena contoh itu lebih diingat. Karena siswa sekarang itu lebih ingat ketika kita mempraktekkan. Kurang lebihnya seperti itu. Contoh yang ketiga yaitu
saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Itu contoh dari behaviorisme. Selanjutnya, contoh teori konstruktivisme. Contoh pembelajaran dengan menggunakan prinsip teori belajar konstruktivisme adalah gagasan pembelajaran bahasa yang kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini contoh dari teori kognitivisme. Selanjutnya yaitu contoh teori dari kognitivisme dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Jadi, guru itu harus menggunakan bahasa yang mudah yang sekiranya tidak berbelit-belit saat siswa ingin memahami bahasa guru tersebut, karena bahasa yang mudah itu bahasa yang sangat mudah dicerna oleh siswa. Yang kedua yaitu guru memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi. Jadi, guru di sini harus memberikan ruang kepada siswa untuk berdiskusi. Kadang ada tuh ya, siswa saat di forum nggak ngerti, maka kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita itu harus memberikan ruang kepada siswa untuk menanyakan apa yang tidak mereka mengerti. Jadi seperti itu. Yang ketiga, guru menciptakan suasana yang riang dan menarik dengan model pembelajaran bervariasi. Jadi, dalam kelas itu guru harus menggunakan metode yang menarik juga untuk siswanya. Agar apa? Agar siswa saat pembelajaran itu tidak bosan saat pembelajaran di kelas. Karena saat pembelajaran itu kebanyakan ngantuk. Nah, itu siswa. Jadi, kita sebagai guru harus memberikan harus memberikan suasana yang menarik dan pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas. Selanjutnya, guru mempersiapkan pertanyaan yang memacu kreativitas siswa. Jadi, tidak hanya siswa yang memberikan pertanyaan, guru juga berhak menanyakan kembali kepada siswa agar siswa itu mempunyai aktivitas untuk berpikir. Contoh yang terakhir, guru merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang dipelajari. Jadi, sebagai guru itu kita harus merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan kita bahas nanti saat di dalam kelas, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Jadi, kita juga harus mengevaluasi proses pembelajaran dan juga hasilnya. Jadi, seperti itu contoh dari teori kognitif dalam pembelajaran. Nah, di sini Thorndike mengemukakan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi. Asosiasi yaitu koneksi-koneksi antara pengalaman indrawi, persepsi terhadap stimulus atau peristiwa, yang impuls saraf atau respon-respon yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Nah, jadi sebagai suatu teori pembelajaran, konstruktivisme muncul
belakangan setelah behaviorisme dan kognitivisme. Walaupun semangat konstruktivisme sendiri sudah muncul sejak abad ke-20 diantaranya melalui pemikiran John Dewey, dua tokoh penting pembentukan teori konstruktivisme adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Ika Rimawati pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.